Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Universitas Indonesia yang saya hormati, kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Hukum Kepemiluan, di mana pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang etika pemilu atau etika penyelenggara pemilu. Materi ini sangat penting untuk kita diskusikan karena etika penyelenggara pemilu atau kode etik penyelenggara pemilu ini merupakan salah satu jenis dari sistem hukum pemilu atau sistem penegakan hukum pemilu yang kita terapkan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, jenis-jenis pelanggaran pemilu atau jenis-jenis penegakan hukum pemilu itu di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran pidana, pelanggaran, dan terakhir pelanggaran kode etik. Ya. Untuk membahas masalah ini kita akan mendiskusikan beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah apa itu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua nanti kewenangan DKPP dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan yang terakhir nanti adalah prosedur penyelesaian pelanggaran pemilu, prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan nanti kita akan tutup di pemaparan ini dengan menyampaikan beberapa critical issues atau beberapa masalah-masalah yang perlu kita refleksikan dan perlu kita advokasikan di masa-masa mendatang terkait dengan penegakan etika penyelenggara pemilu. Oke, kita akan memulai penjelasan ini dengan memaparkan tentang apa kode etik penyelenggara pemilu. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kode etik penyelenggara pemilu? Jadi kode etik penyelenggara pemilu itu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, mana di dalamnya berisi kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kalau kita bicara tentang kode etik penyelenggara pemilu, itu ada istilah lain yang mungkin sering juga kita dengar, yakni etika penyelenggara pemilu. Jadi ada istilah etika, ada istilah kode etik. Apa samaan dan apa perbedaan? Ini sama-sama menggunakan kata etik gitu. Ada kata dasar etik yang sama-sama dipakai di dalam dua terminologi itu. Satu etika penyelenggara pemilu, yang kedua kode etik penyelenggara. Semuanya kedua-duanya menggunakan kata dasar yang sama, yakni etik. Etika penyelenggara pemilu dengan kode etik penyelenggara pemilu ini memiliki perbedaan mendasar. Yang pertama, etika penyelenggara pemilu ini merupakan sebuah konsep. Jadi kalau kita menggunakan istilah etika penyelenggara pemilu atau kita menggunakan istilah etika, itu berarti sebuah konsep tentang moralitas bagi penyelenggara pemilu. Nah, ini berbeda kalau kita menggunakan istilah kode etik penyelenggara. Kalau kita menggunakan istilah kode etik penyelenggara pemilu, itu berarti konsep tentang moralitas bagi penyelenggara pemilu, tetapi konsep itu sudah ditransformasikan atau sudah diwujudkan dalam bentuk hukum positif. Jadi etika penyelenggara pemilu itu berupa konsep moralitas. Kalau kode etik penyelenggara pemilu itu merupakan
hukum positif yang mengatur tentang standar moralitas sebagai penyelenggara pemilu. Jadi itu perbedaan antara dua istilah itu. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan kata dasar etik atau moral. Jadi kalau kita bicara tentang kode etik, berarti kita bicara tentang hukum positif yang mengatur tentang etika. Kalau kita bicara tentang etika, berarti kita bicara tentang konsep. Kita bicara tentang nilai moralitas, nilai-nilai moral di penyelenggara pemilu. Jadi kalau kita bicara tentang kode etik penyelenggara pemilu, itu kita bicara tentang nilai-nilai moral yang sudah diwujudkan dalam bentuk aturan hukum, yang sudah diwujudkan dalam bentuk norma hukum positif yang dilakukan. Kenapa kode etik penyelenggara pemilu itu diperlukan? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan penting, kenapa kode etik penyelenggara pemilu itu diperlukan. Jadi sebagaimana sering kita diskusikan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita ketahui bahwa pemilu itu merupakan sebuah kompetisi atau kontestasi politik yang diselenggarakan dalam rangka mendapatkan legitimasi atau dukungan rakyat selaku pemilik kedaulatan atas negara untuk merebut jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan pimpinan politik kenegaraan di sebuah negara. Dan tentunya karena pemilu itu merupakan sebuah kompetisi, maka sangat terbuka kemungkinan di mana proses kompetisi itu akan diwarnai oleh berbagai tindakan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya peserta pemilunya, tetapi mungkin juga dilakukan oleh penyelenggara pemilunya, bahkan mungkin juga dilakukan oleh masyarakat, atau dilakukan juga oleh pihak lain, pemerintah, media massa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan pemilu, di samping diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran, baik itu administrasi, pidana, dan sebagainya, itu juga diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang etika. Apa bedanya antara aturan hukum atau aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan dengan etika? Ini kita kembali lagi kepada konsep tentang moralitas dan hukum, etika dengan hukum. Jadi kalau kita membahas ini, kita kembali kepada pembahasan tentang hubungan dan apa perbedaan antara moralitas dengan hukum. Ini sebuah perdebatan yang sangat tua gitu ya di dalam dunia hukum. Jadi etika itu dimaknai sebagai nilai-nilai moralitas yang posisinya lebih tinggi daripada hukum. Kenapa dianggap lebih tinggi? Karena nilai-nilai moralitas itu merupakan nilai yang secara inherent itu ada di dalam sifat luhur manusia. Nah, sedangkan hukum itu merupakan alat untuk mewujudkan nilai-nilai moralitas tadi. Nah, dengan demikian, tidak semua nilai moralitas itu bisa diwujudkan melalui instrumen hukum, melalui norma hukum. Karena norma hukum itu memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu untuk mampu mengimplementasikan atau mengoperasionalisasikan nilai-nilai moralitas yang bersifat abstrak. Jadi yang bisa diatur oleh norma hukum itu adalah
perwujudan dari nilai-nilai moralitas yang bersifat konkret. Sedangkan yang bersifat abstrak itu sulit untuk diatur atau diimplementasikan melalui pengaturan di dalam norma. Jadi etika itu lebih tinggi daripada hukum. Orang yang melakukan pelanggaran etika itu belum tentu dia melakukan pelanggaran hukum. Tapi ini sekali lagi ya, etika sebagai sebuah konsep ya, bukan kode etik ya. Ini kembali ke diskusi yang tadi. Tetapi kalau orang melanggar hukum, sudah pasti dia melanggar etika. Kenapa? Karena norma hukum itu dibuat pada prinsipnya untuk menerjemahkan nilai-nilai etik, nilai-nilai etika atau nilai-nilai moralitas. Jadi orang yang melanggar hukum bisa dipastikan dia melanggar etika. Tetapi orang yang melanggar etika belum tentu dia melanggar hukum. Contoh sederhananya apa? Misalnya etika yang berlaku di Indonesia, di dunia timur, itu adalah salah satunya orang yang berusia lebih muda itu harus menghormati orang yang berusia lebih tua. Salah satu bentuk penghormatannya misalnya tidak boleh berkata kasar, misalnya. Itu etika, nilai etik, nilai moralitas. Nah, jika ada anak muda yang berkata kasar kepada orang tua, itu dia berarti melanggar etika. Tetapi belum tentu anak muda tadi ketika dia berkata kasar kepada orang tua, belum tentu dia melanggar hukum. Sepanjang norma hukum atau aturan hukum positif yang berlaku tidak mengatur ketentuan tentang larangan bagi orang muda atau anak muda untuk berkata kasar kepada orang tua. Misalnya di Indonesia aturan itu nggak ada. Yang ada itu adalah di dalam norma hukum positif itu adalah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Ketentuan itu tidak dibuat dengan maksud untuk menegakkan etika terkait dengan cara anak muda berhubungan dengan orang tua. Jadi pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan itu berlaku umum, bisa orang tua kepada anak muda atau sebaliknya, atau bisa juga tidak memperhatikan masalah umur, tapi itu sangat besar. Jadi itu contohnya. Jadi orang yang melanggar etika terkait dengan cara anak muda berperilaku atau bertindak kepada orang tua, itu dia belum tentu melanggar hukum jika aturan hukum positifnya tidak ada. Nah, kembali ke kode etik tadi, itu kode etik itu merupakan proses positivisasi dari etika. Jadi etika yang bersifat konseptual, yang bersifat filosofis, yang bersifat abstrak itu diterapkan, diimplementasikan melalui hukum positif dalam bentuk kode etik. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pemilu itu merupakan sarana kompetisi yang sangat rawan terhadap terjadinya pelanggaran maupun kejahatan, maka perlu diatur kode etik untuk memastikan bahwasannya tidak hanya bentuk kejahatan dan pelanggaran yang harus dicegah, tetapi juga prinsip-prinsip etika itu harus ditegakkan melalui kode etik, aturan tentang kode etik penyelenggara pemilu.
Nah, dengan demikian kode etik penyelenggara pemilu itu atau kode etik di dalam pemilu itu menjadi sangat penting agar proses kompetisi di dalam pemilu itu grade-nya atau tingkatannya itu bisa diangkat lebih tinggi dalam arti integritasnya dan kredibilitas dari pemilu itu bisa diangkat derajatnya lebih tinggi dengan tidak hanya membuat pagar-pagar dalam bentuk larangan untuk melakukan pelanggaran baik itu administrasi maupun pidana, tetapi juga larangan untuk melanggar prinsip-prinsip etik. Kalau di Indonesia, etika di dalam pemilu yang dipositifisasi dalam bentuk kode etik pemilu itu baru dibuat untuk mengatur satu stakeholder khusus di dalam penyelenggaraan pemilu, yakni penyelenggara pemilu. Ini dalam pemilu kita itu ada norma pengaturan tentang kode etik penyelenggara. Ini berbeda dengan beberapa negara lain. Beberapa negara lain etika pemilu ini berlaku tidak hanya untuk penyelenggara pemilu, tapi juga untuk stakeholder lain, untuk peserta pemilu, untuk tim sukses, tim kampanye, tim lobby, untuk media massa, untuk pejabat pemerintah, bahkan untuk pemilih. Itu juga ada norma yang mengatur tentang etika yang diberlakukan untuk mereka. Tapi kalau di Indonesia ini baru etika untuk penyelenggara pemilu yang diatur. Nah, apa saja cakupan yang dimasukkan di dalam etika penyelenggara pemilu yang kemudian dipositivisasi di dalam undang-undang pemilu. Jadi cakupannya adalah dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah profesionalitas dan yang kedua adalah integritas. Nah, profesionalitas ini dibagi atau mengandung beberapa sub bagian. Jadi yang profesionalitas ini terdiri dari kepastian hukum. Artinya apa? Artinya adalah bahwa penyelenggara pemilu di dalam bertindak, baik itu di dalam membuat keputusan maupun di dalam melaksanakan tugas, itu harus mengutamakan kepastian hukum. Jadi ya harus bertindak dan bersikap berdasarkan aturan hukum, dan produk kebijakan atau keputusannya itu harus dipastikan dapat memunculkan kepastian hukum. Jadi dia tidak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan hukum, maupun dia tidak boleh membuat keputusan yang menimbulkan keraguan-raguan atau kekaburan terhadap status hukumnya. Kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas ini penyelenggara pemilu ini harus memastikan semua proses penyelenggaraan pemilu itu mudah diakses, terutama bagi kelompok-kelompok difabel atau kelompok-kelompok yang memiliki hambatan mobilitas. Kemudian tertib. Jadi dalam penyelenggaraan pemilu itu harus tertib, tidak boleh menimbulkan kekacauan. Terus kemudian terbuka, dia harus bersikap terbuka, tidak boleh menutup-nutupi informasi, tidak boleh membatasi informasi. Proporsional sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kemudian profesional, terus efektif, efisien, dan mengutamakan kepentingan umum. Sedangkan integritas itu terdiri atas beberapa bagian, yakni jujur,
mandiri ini berarti dia tidak dalam menjalankan keputusan atau dalam membuat keputusan atau dalam bertindak tidak boleh di bawah tekanan atau di bawah pengaruh pihak lain. Kemudian adil dan akuntabel. Ya, etika profesionalitas dan integritas ini kemudian oleh peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 ini diterjemahkan lebih lanjut ke dalam pedoman perilaku yang mengatur tentang apa bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang atau tidak patut dilakukan sebagai penerjemahan dari masing-masing prinsip etik yang ada di sini dari profesionalitas maupun integritas. Berikutnya yang penting untuk diketahui, siapa objek hukum dari kode etik penyelenggara pemilu. Jadi objek hukumnya sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang pemilu itu adalah penyelenggara pemilu. Jadi kode etik penyelenggara pemilu itu mengikat kepada penyelenggara pemilu. Dan siapa penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi kalau kita pahami konstruksi yang seperti itu, maka sebenarnya kode etik penyelenggara pemilu itu mengikat atau berlaku bagi seluruh jenis penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tetapi kalau kita lihat di dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu di pasal 5 ayat 2 itu dinormakan atau diatur bahwasanya kode etik penyelenggara pemilu mengikat dan wajib dipatuhi oleh KPU dan Bawaslu beserta jajarannya beserta sekretariat. Jadi DKPP tidak dimasukkan di dalam objek hukum yang diatur di dalam pasal 5 ayat 2. Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik untuk diperdebatkan. Kenapa kode etik penyelenggara pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu tidak diberlakukan kepada DKPP? Padahal DKPP ada sesuai dengan ketentuan undang-undang itu merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. Pada awalnya pengaturan ini menjadi perdebatan yang cukup panjang gitu ya, menjadi kritik, muncul banyak kritik yang dialamatkan kepada DKPP terkait dengan objek hukum dari kode etik penyelenggara pemilu yang dalam peraturan DKPP itu tidak mencakup jajaran DKPP. Padahal jelas undang-undang pemilu mengatur bahwasanya DKPP merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. Nah, tetapi kemudian pada tahun 2017 DKPP mengeluarkan peraturan nomor 4 tahun 2017 mengenai kode etik DKPP. Jadi DKPP mengeluarkan peraturan tersendiri tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh DKPP beserta jajaran. Peraturan ini mengatur bahwasannya kode etik DKPP itu bersifat mengikat bagi pimpinan DKPP, pegawai sekretariat, dan tim pemeriksa daerah. Siapa tim pemeriksa daerah? Tim pemeriksa daerah itu adalah tim atau perwakilan dari kelompok masyarakat dan akademisi yang ditunjuk oleh DKPP untuk membantu DKPP dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di daerah. Kenapa itu dibentuk? Karena DKPP merupakan instansi yang tidak bersifat vertikal, jadi dia tidak punya kaki di daerah, sehingga ketika terjadi
banyak laporan pengaduan terkait dengan pelanggaran kode etik di daerah, itu DKPP merasa perlu untuk membentuk tim yang membantu proses pemeriksaan yang dilakukan di proses. Jadi TPD ini juga, atau tim pemeriksa daerah ini juga diikat oleh kode etik yang diatur dalam DKPP nomor 4 tahun 2017. Apa saja ruang lingkup etika yang diatur dalam kode etik DKPP? Yang pertama adalah tidak berpihak. Jadi DKPP di dalam menjalankan tugas, termasuk di dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, itu harus mematuhi etika ini, nilai tidak berpihak. Kemudian praduga tidak bersalah. Yang ketiga adalah persidangan terbuka untuk umum. Kemudian persamaan di depan hukum. Jadi DKPP harus memastikan untuk memperlakukan semua pihak itu secara setara. Tidak boleh mengincar orang-orang tertentu, baik di KPU maupun Bawaslu. Dia harus memperlakukan sama. Kemudian prinsip persidangan cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Kemudian mendengarkan semua pihak, audiens bertempat. Kemudian praduga beretika. Apa itu maksudnya praduga beretika? Ya, ini DKPP harus mengedepankan praduga bahwasannya semua penyelenggara pemilu itu beretika. Dia profesional, dia berintegritas. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi praduga beretika ini sebenarnya hampir sama dengan praduga tidak bersalah. Tapi kalau praduga tidak bersalah itu lebih mengedepankan bahwasannya, atau praduga tidak bersalah ini sebuah prinsip yang diberlakukan di peradilan umum. Tapi kalau praduga beretika ini prinsip yang diberlakukan di peradilan etik. Dan yang terakhir adalah tidak beropini dalam proses persidangan. Nah, dengan adanya kode etik di KPP ini, maka semua pihak yang menduga didukung dengan bukti-bukti awal, menduga bahwasannya DKPP, pegawai sekretariat maupun tim pemeriksa daerah ini melanggar kode etik ini, maka masyarakat itu bisa mengadukan dugaan pelanggaran ini kepada DKPP. Jadi nanti DKPP akan membentuk majelis etik untuk memeriksa dan menindakkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran DKPP. Berikutnya kita akan sedikit menyinggung tentang sejarah perjalanan peradilan etik di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi sebelum munculnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ini sudah ada Dewan Kehormatan KPU. Jadi ini pada pemilu 2003-2004. Bedanya adalah Dewan Kehormatan KPU ini yang membentuk adalah KPU, kemudian dia bersifat ad hoc dan dia merupakan bagian dari KPU. Jadi ini berbeda dengan DKPP yang sekarang. Jadi DKPP yang sekarang ini dia independen dan dia bersifat permanen. Jadi konsep etika di dalam penyelenggaraan pemilu ini sudah cukup lama ada, dan kelembagaan penegakan kode etik penyelenggara pemilu ini juga sudah lama ada, tetapi sebelumnya bersifat ad hoc dan merupakan bagian dari KPU. Kalau sekarang bersifat permanen dan independen. DKPP dibentuk oleh DPR bersama pemerintah, anggotanya itu ada 7 orang.
yang terdiri dari unsur perwakilan dari unsur KPU 1 orang, perwakilan dari Bawaslu 1 orang, dan ini biasanya digilir ya, dan kemudian perwakilan dari tokoh masyarakat 5 orang. Apa kerangka hukum DKPP? Ini ada Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada. Hukum materialnya itu diatur dalam Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Ada juga tadi ya Peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017 tentang kode etik DKPP. Kemudian hukum acara atau konkretnya itu Peraturan DKPP nomor 3 dan Peraturan DKPP nomor 1 tahun 2019. Nanti bisa dalam menyelenggarakan persidangan itu prinsipnya itu cepat, terbuka, sederhana, tadi sudah saya sampaikan. Terus kemudian berbiaya atau tidak dalam peraturan DKPP bahkan tidak dipungut biaya. Dan siapa yang bisa memberikan laporan juga pelanggaran kode etik? Sumber perkara di dalam persidangan kode etik penyelenggara pemilu. Ini ada 2. Yang pertama adalah pengaduan atau laporan. Terus yang kedua ada rekomendasi dari DPR. Jadi kalau pengaduan dan laporan ini bisa diajukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat atau pemilih. Di luar pengaduan ini ada juga rekomendasi. Jadi proses persidangan atau pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik ini bisa berasal atau bersumber dari laporan atau pengaduan dari masyarakat, dari penyelenggara pemilu, dari peserta pemilu, dari kampanye dan sebagainya. Tetapi juga bisa bersumber atau bisa berasal dari rekomendasi DPR. Maksudnya bagaimana? DPR sebagai lembaga pengawas legislatif ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemilu oleh lembaga penegak. Ketika DPR dalam proses pengawasannya itu menemukan ada dugaan pelanggaran kode etik, DPR tidak perlu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik itu kepada DKPP karena DPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu DKPP cukup merekomendasikan, jadi cukup membuat rekomendasi berdasarkan temuan hasil pengawasan. Jadi berdasarkan rekomendasi itu DKPP kemudian melakukan pemeriksaan dan memutus. Jadi DPR tidak perlu mengutus salah satu anggotanya untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu kepada DKPP. Cukup dia membuat rekomendasi dan nanti DKPP akan menindaklanjuti rekomendasi. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau laporan itu berasal dari peserta pemilu, dari penyelenggara pemilu, dari pemantau, dari tim kampanye, dari masyarakat. Tetapi di sisi lain juga ada sumber perkara yang bisa diperiksa oleh DKPP, yakni dari rekomendasi DPR. Selanjutnya bagaimana caranya? Pengaduan. Jadi pengaduan itu bisa disampaikan secara langsung atau tidak langsung, jadi melalui media elektronik atau non elektronik. Kemudian pengaduan itu harus memenuhi syarat. Jadi yang pertama harus memuat beberapa informasi terkait dengan identitas lengkap pengadu atau pelapor, teradu atau terlapor, uraian dugaan pelanggaran kode etik, permintaan DKPP untuk memeriksa dan putus dugaan pelanggaran kode etik. Ini kalau laporan ya dan pengaduan. Kalau
rekomendasi beda, nggak perlu semacam ini. Rekomendasi dari DPR rekomendasikan apa, siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, jadi ininya tidak perlu, jadi cukup langsung ke sini. Siapa yang diduga melanggar, kemudian dugaan pelanggaran. Terkait dengan isi dari laporan itu harus memuat 5 hal ini, dan untuk identitas pengadu, sama teradu atau pelapor ini mencakup nama lengkap, jabatan, dan alamat kantor. Kalau identitas pengadu atau pelapor ini cukup nama, alamat, dan alamat. Jadi kalau untuk teradunya atau telapornya harus mencantumkan jabatan dia, ada penyelenggara pemilu, jabatannya apa, misalnya KPU RI atau KPU provinsi atau Bawaslu kabupaten kota atau seperti itu. Laporan itu kemudian akan diproses melalui alur yang semacam ini. Jadi pengaduan ini bisa disampaikan langsung ke DPP atau ke Bawaslu. Kalau misalnya dilaporkan ke Bawaslu, mungkin kenapa kok bisa dilaporkan ke Bawaslu? Karena mungkin masyarakat atau peserta pemilu atau pihak-pihak yang diberi hak untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik ini mungkin tidak bisa mengakses langsung ke DKPP, karena DKPP ada di tingkat pusat. Jadi dia bisa melaporkan ke Bawaslu. Dan nanti Bawaslu akan melakukan verifikasi administrasi. Kalau persyaratan administrasinya sudah terpenuhi, ini bisa langsung oleh Bawaslu dikirimkan ke DKPP. Dan nanti DKPP akan melakukan verifikasi administrasi untuk mengecek apakah laporan itu sudah lengkap atau tidak lengkap. Kalau sudah lengkap, itu kemudian dilakukan verifikasi material. Kalau misalnya hasil verifikasi material itu menyatakan bahwasanya dugaan pelanggaran kode etik ini sudah layak atau memenuhi syarat, artinya dia benar-benar masuk dalam kategori pelanggaran kode etik, maka dia bisa diteruskan prosesnya dengan cara diregister. Setelah diregister kemudian dilakukan penjadwalan sidang. Selanjutnya proses persidangan maksudnya ini dimulai dengan panggilan sidang kepada pengadu dan juga teradu. Paling lama itu 5 hari sebelum pelaksanaan persidangan. Terus nanti persidangan dilakukan oleh ketua dan anggota DKPP. Jadi harus full ya. Tapi dalam hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh 2 orang DKPP. Jadi ini biasanya kalau pada masa-masa pemilu di mana banyak laporan atau pengaduan kode etik yang masuk ke DKPP, sehingga kalau diperiksa secara full oleh ketua dan anggota DKPP ini menjadi tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian bisa dilaksanakan oleh panel secara panel oleh 2 orang. Prinsipnya persidangan dilaksanakan oleh ketua dan 2 anggota DKPP. Ini ada beberapa catatan yang nanti sebenarnya bisa dibaca sendiri, cukup banyak. Terus kemudian proses persidangannya ini dipimpin oleh ketua majelis atau ketua tim pemeriksa daerah kalau sidangnya atau sidang pemeriksaan dilakukan di daerah. Di dalam proses persidangan ini dilakukan pemeriksaan kedudukan hukum pengadu, apakah terpenuhi, kemudian mendengarkan keterangan dari pengadu atau pelapor serta sumpah, terus kemudian mendengarkan keterangan atau pembelaan dari teradu,
mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, semuanya juga harus sempat, mendengarkan keterangan pihak terkait, dan memeriksa setelah mengesahkan alat bukti dan terang. Pengadu dan atau pelapor atau teradu dan saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam persidangan. Jadi kalau misal pemeriksaan dan pengesahan alat bukti ini kan dilakukan di awal-awal persidangan ya. Tapi kemudian ketika di dalam proses persidangan lanjutan itu pengadu atau teradu atau saksi merasa perlu untuk menyampaikan alat bukti tambahan, itu bisa disampaikan kepada majelis. Tapi di majelis nanti akan memeriksa dan membuat pertimbangan apakah ini bisa diterima atau tidak bisa disampaikan. Setelah persidangan pemeriksaan ini selesai, itu majelis menyampaikan hasil persidangan kepada rapat pleno DKPP untuk dibuat putusan. Rapat pleno putusan itu merupakan rapat permusyawaratan untuk mengambil putusan perkara pelanggaran kode etik yang dilaksanakan secara tertutup oleh ketua dan anggota DKPP. Jadi ini bedanya. Kalau proses persidangan di sini ini harus bersifat terbuka, harus bisa dilihat oleh masyarakat umum. Tapi kalau rapat pengambilan keputusan atau rapat pleno putusan, atau kalau di dalam peradilan umum ini disebut rapat RPH ya, rapat permusyawaratan hakim untuk membuat putusan, ini dilaksanakan secara tertutup. Apa saja alat bukti yang bisa dipakai, yang bisa dipergunakan, itu minimal ada 2 alat bukti yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak, dan data atau informasi yang dapat dibaca secara elektronik. Ini minimal itu ada 2 di antara 6 jenis alat bukti. Terus kemudian putusan. Jadi putusan DKPP ini dibuat melalui rapat pleno putusan yang dilakukan paling lama 10 hari setelah sidang pemeriksaan selesai atau dinyatakan ditutup. Rapat pleno putusan ini dilakukan secara tertutup oleh 7 orang anggota DKPP, tapi dalam keadaan tertentu ini dihadiri paling sedikit 5 orang. Misalnya ada yang sakit, berada di luar daerah dan tidak bisa hadir secara langsung, bisa dilakukan paling sedikit dihadiri oleh 5 orang. Penetapan keputusan dalam rapat pleno putusan dilakukan secara musyawarah terbuka, tapi jika tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara. Sebagaimana dalam persidangan lain, ini meskipun pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat, itu dimungkinkan adanya dissenting opinion. Setelah rapat pleno putusan yang bersifat tertutup ini, DKPP harus menyelenggarakan sidang pembacaan putusan yang ini dilaksanakan secara terbuka lambat 30 hari sejak rapat pleno putusan. Dan amar putusan DKPP ini bisa terdiri atas 3 jenis. Jadi 1, pengaduan atau laporan tidak diterima, tidak dapat diterima, tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Kemudian teradu atau terlapor terbukti melanggar, atau teradu atau terlapor tidak terbukti melanggar. Jadi jenis putusannya ada 3. Dalam hal tidak terbukti melanggar, maka DKPP merehabilitasi teradu atau terlapor. Kalau dia terbukti melanggar, maka sanksinya bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Berikutnya tentang tim pemeriksa daerah. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan bahwasannya DKPP karena keterbatasan sumber daya, karena DKPP ini hanya ada di tingkat pusat,
dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk membantu proses pemeriksaan dugaan atau laporan pelanggaran kode etik. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah TPD itu membantu proses pemeriksaan. Jadi dia tidak ikut memutus, jadi hanya membantu proses pemeriksaan. Yang memutus itu nanti tetap DKPP. Tim pemeriksa daerah itu nanti terdiri dari satu unsur anggota DKPP, satu unsur anggota KPU provinsi, satu unsur anggota Bawaslu provinsi, dan satu unsur dari masyarakat yang bisa berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi yang memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan dan etika. Jadi tim pemeriksa daerah ini nanti akan melakukan pemeriksaan di daerah. Jadi ini untuk membantu DKPP memastikan bahwasannya proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik ini bisa memenuhi prinsip cepat, sederhana, dan berbiaya murah atau tanpa biaya. Kita bisa bayangkan kalau TPD ini tidak dibentuk, maka kalau ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Papua, maka pelapor dan terlapor harus datang ke Jakarta dengan biaya sendiri. Itu kita bisa bayangkan mahal. Dengan adanya TPD ini, maka dimungkinkan bagi DKPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tadi di Papua. Jadi lebih dekat, dan bisa lebih cepat. Yang terakhir adalah terkait dengan critical issues atau masalah-masalah penting yang perlu kita refleksikan atau perlu kita diskusikan. Apa saja masalah-masalah yang terkait dengan penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang masih perlu kita perhatikan dan masih perlu kita pertimbangkan untuk dilakukan perbaikan. Yang pertama adalah ruang lingkup dari etika pemilu. Jadi sebagaimana saya singgung sedikit di bagian awal tadi, kalau di Indonesia etika pemilu itu dipositifkan atau dipositivisasi atau diatur dalam bentuk kode etik, tetapi hanya mengikat kepada penyelenggara pemilu. Jadi kalau kita ketahui bahwasannya pemilu itu melibatkan banyak stakeholder, ada peserta pemilu, ada pemerintah, ada tim kampanye, ada pemantau, ada masyarakat, ada media massa, dan lain-lain. Tetapi kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia, kode etik pemilu di Indonesia ini baru mengatur baru mengatur dan menjangkau penyelenggara pemilu. Jadi stakeholder di luar penyelenggara pemilu, stakeholder pemilu di luar penyelenggara pemilu ini belum dijangkau, belum diatur etikanya. Jadi beda dengan di beberapa negara lain, misalnya Amerika tadi yang saya sebut. Apakah ini sebuah masalah? Mungkin kita bisa sebut ini juga sebagai sebuah masalah. Kenapa? Karena etika itu merupakan nilai-nilai moral yang harus dijunjung oleh manusia. Dalam hal ini kalau etika pemilu itu berarti nilai-nilai moral terkait dengan pemilu yang harus dijunjung oleh seluruh masyarakat, seluruh jenis masyarakat. Maka etika pemilu itu harusnya juga diberlakukan kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pemilu, tidak hanya penyelenggara.
Contohnya apa? Misalnya ini mungkin sebagai contoh sederhana, di Indonesia norma pengaturan terkait dengan media massa di dalam peran media massa dalam pemilu itu hanya mengatur tentang pemberitaan, dan media massa dan media pemberitaan itu diwajibkan untuk bersikap adil. Tetapi tidak ada norma terkait dengan etika bagi media massa yang jelas dan tegas mengatur tentang prinsip-prinsip tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau tidak patut dilakukan oleh stakeholder yang terlibat di dalam pemberitaan atau media. Jadi padahal kalau kita ketahui media massa itu terdiri dari beberapa komponen kan. Satu ada jurnalisnya, wartawan. Yang kedua ada manajemennya. Jadi jurnalisnya itu wartawan dan redaksi. Kemudian ada manajemennya. Yang ketiga itu ada pemiliknya. Kalau di Indonesia kita tahu bahwasanya banyak media besar itu dimiliki oleh politisi, sehingga sangat rentan media massa yang dimiliki oleh politisi tadi dipergunakan sebagai alat untuk menguntungkan partai politik dia dan merugikan lawan politiknya. Itu di kita tidak diatur etika bagi media massa yang sedetail. Ini berbeda dengan di beberapa negara lain, sehingga bagi stakeholder non penyelenggara pemilu itu mereka karena ketiadaan pengaturan tentang kode etik bagi mereka dalam pemilu, itu mereka bisa saja merasa tidak perlu harus bertindak dan bersikap sesuai dengan etika. Mereka cukup bertindak yang tidak melanggar larangan di dalam undang-undang pemilu, yakni larangan yang terkait dengan pelanggaran administrasi maupun. Jadi tidak peduli apakah mereka beretika atau tidak. Ini isu pertama. Jadi kita mungkin perlu mempertimbangkan, merefleksikan tentang perlu atau tidaknya memperluas ruang lingkup atau cakupan norma pengaturan tentang kode etik di dalam undang-undang pemilu, tidak hanya mengatur tentang penyelenggara pemilu, tetapi juga mengatur tentang stakeholder lain dalam pemilu. Yang kedua, critical isunya adalah kelembagaan DKPP. Apakah kelembagaan DKPP ini perlu permanen seperti sekarang ini, ataukah tidak permanen? Atau mungkin juga apakah TPD itu perlu diperkuat institusionalisasi? Ini juga perlu dipertimbangkan. Mungkin masih perlu didiskusikan. Kenapa? Karena mayoritas di dalam organisasi profesi yang punya lembaga etik dan punya sistem penegakan kode etik itu sifat kelembagaannya dia ad hoc. Jadi hanya dibentuk jika ada laporan dugaan pelanggaran kode etik. Sedangkan jika tidak ada laporan maka tidak dibentuk. Jadi seperti Dewan Kehormatan KPU pada masa yang lalu. Sekarang ini dipermanenkan. Persoalannya, jika ini permanen, dipermanenkan, ini apakah sudah tepat atau belum, atau tidak, apakah perlu dikembalikan seperti masa lalu di cukup.
Kenapa? Karena DKPP tentunya relevansi keberadaannya ini lebih dibutuhkan pada saat pemilu saja. Di luar pemilu itu resiko terjadinya pelanggaran kode etik pemilu ini sebenarnya masih sangat kecil. Paling kalau terjadi yaitu terkait dengan misalnya tidak ngantor atau merangkap jabatan dan sebagainya. Tapi dugaan pelanggaran kode etik yang terkait dengan aspek keadilan di dalam memperlakukan serta pemilu atau menyelenggarakan pemilu itu relatif jarang terjadi. Bahkan tidak terjadi karena bukan dalam tahapan pemilu. Yang terakhir, critical issue yang perlu didiskusikan adalah soal putra terbuka. Apakah DKPP itu bisa memutus atau bisa membuat putusan melampaui permintaan dari pelapor. Ini penting untuk didiskusikan karena dalam prakteknya ada beberapa kasus di mana DKPP memutus lebih dari yang diminta atau melampaui wewenang. Dalam melakukan pemeriksaan, DKPP melakukan penilaian terhadap proses penyelenggaraan pemilu, yang kemudian dari penilaian itu menghasilkan atau mempengaruhi putusan yang diambil. Ini merupakan isu yang penting untuk ditimbangkan dan diskusikan ulang. Jadi apakah DKPP dalam memeriksa itu bisa melampaui wewenang dan bisa melampaui permohonan putusan yang dimohon. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam materi kuliah tentang kode etik penyelenggara pemilu dalam mata kuliah hukum pemilu ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.